Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa kitab abdul abidin daharad dahirin. Semuanya bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, orang tua kami yang kami cintai dan kami hormati, hadirin hadirat saudara-saudariku, serta yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, dan pendengar Radioku Network dan juga Radioku 1089 AM Bogor. Ini wilayahnya Jabodetabek ya. Tadi udah ada yang konfirm katanya saat ini ada Jakarta Timur juga menyaksikan, warga Jakarta Timur. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudaraku, orang tua kami yang kami cintai dan kami hormati, pertama-tama dan yang paling utama, hendaknya di saat ini saya ingatkan lagi, karena kita berada di dalam masjid, maka jangan lupa kalau kita ini diniatkan untuk iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menjelang zuhur nanti kita sia-sia nggak dapat pahala iktikaf, rugi. Maka diniatkan dulu iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jangan lupa diniatkan hadir majelis ta'lim ini juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena biar dibilang orang majelis ta'lim atau hal-hal yang bersifat duniawi yang lainnya, tapi kita niat hadir majelis ini karena untuk mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang ketiga, kita harus mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa rohani maupun berupa jasmani sampai detik ini, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Nikmat jasmaninya alhamdulillah, kita diberikan badan yang lengkap, ya kan? Tangannya masih bisa digunakan, kakinya bisa digunakan untuk berjalan, diberikan sehat wal afiat, nafas masih bisa digunakan, semuanya diberikan jasmani. Tapi yang paling penting adalah nikmat rohani kita, Ibu, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui unsur duniawi, jika tidak dibarengi dengan nikmat iman dan nikmat Islam, maka itu semua akan menjadi sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa gunanya kalau kita punya harta yang banyak kalau tidak ada iman dan Islam? Apa gunanya kalau kita mempunyai mobil yang mewah kalau tidak ada iman dan Islam? Toh mobil dan juga rumah, harta yang banyak itu tidak bisa kita bawa ke alam sana. Sehingga Nabi SAW bersabda, Al-Qayyis, orang yang pintar itu adalah mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang pintar itu adalah orang yang menyiapkan diri apa yang akan kita bawa setelah kita meninggal nanti. Bukan orang pintar yang di iklan itu. Kan ada itu. Orang pintar minum apa itu, ya kan? Bukan itu. Yang dimaksudkan pintar di sini adalah menyiapkan diri kita apa yang akan kita bawa setelah meninggal nanti. Perjalanan kita ini masih panjang. Kemarin sore di masjid apa lupa saya namanya, itu kita menceritakan bahwa perjalanan kita ini masih panjang, Bapak sekalian. Ini kita ada di alam dunia. Kita sudah melewati 3 alam sebelumnya, yaitu pertama alam roh. Alam ruh, ketika kita lahir di dunia, Allah hapus ingatan kita ketika kita hidup di alam roh sana. Lalu yang kedua ada namanya alam rahim. Ketika kita di perut ibu kita, itu alam lain. Nah, di situ kita ditulis ajalnya, rezekinya, dan lain semisalnya. Itu pembahasan yang lain. Lalu kita ada di alam dunia. Nah, ini alam ketiga ini. Kita sekarang berada di alam ketiga. Ini kalau ada papan tulis lebih enak. Tapi karena kita bukan madrasah, ya nggak pakai papan tulis. Lalu nanti setelahnya ada namanya alam apa? Alam barzakh. Dan semua dari kita, masing-masing dari diri kita akan masuk dan akan mengalami itu semuanya. Apa ada yang nggak akan masuk ke alam barzakh? Enggak kan? Enggak tua maupun muda. Jadi jangan kita semua beranggapan kalau saya masih muda panjang umurnya. Enggak. Berapa banyak orang anak muda yang kain kafannya sudah disediakan. Dan berapa banyak orang yang sudah divonis meninggal masih hidup berpuluh-puluh tahun. Sehingga kita harus siaga. Nah, di alam barzakh ini ketika kita sudah memasuki alam barzakh, itu kita sudah memasuki babak pertama alam akhirat. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah pertama kali kita hidup atau menginjakkan kaki kita di alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'da aisara minhu. Jika kita selamat di alam kubur, kita itu di kuburan itu selamat, maka setelah kita meninggal, setelah di alam kubur akan lebih mudah, lebih gampang lagi. Nanti alam berikutnya akan mudah, gampang, enak sudah. Tapi kalau di kuburan kebalikannya, kalau di alam kubur kita sudah nggak selamat, maka setelah alam kubur akan lebih mencekam lagi perjalanan kita. Mungkin kita tidak tahu, kita taunya serem, takut, mencekam, ya kan? Tapi karena kita tidak pernah mengamalkannya, sehingga perasaan kita itu biasa-biasa saja. Tapi lihat ketika kita, kalau ada mungkin di sini ada ibu haji ya, iya kan? Gimana ibu ketika Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah tahun lalu, bukan tahun sekarang, yang tragedi Mina sampai ratusan orang meninggal, begitu mencekamnya kan, begitu menakutkan. Begitulah perjalanan kita nanti setelah kita hidup di dunia. Dan ini bukan dongeng. Betul, sekarang ini akhirat itu cerita, dunia nyata. Tapi nanti setelah kita meninggal, dunia tinggal cerita, akhirat menjadi kenyataan, bukan dongeng itu. Baru setelah alam barzakh, saya pernah ditanya, Bib, nanti kalau orang yang nggak sholat, yang maksiat, dia kan disiksa di neraka, Bib. Lalu ngapain lagi disiksa di kuburan? Dia pasti disiksa di neraka, iya kan? Dia kan kalau orang baik pasti masuk surga, Bib. Lalu ngapain dia dikasih nikmat di kuburannya? Toh dia juga pasti masuk surga? Ya saya jawab, kalau orang maksiat, ya masuk neraka, kenapa disiksa lagi di kuburan? Ya pemanasan dulu. Jadi sebelum masuk neraka, latihan dulu, disiksa di kuburannya. Iya kan? Ya sudah jelas disabdakan Nabi, di kuburan itu adalah awal pertama kali kita menginjakkan kaki di alam akhirat. Kalau baik gampang. Lalu sudah banyak cerita.
Ya Allah tunjukkan kekuasaannya. Apa? Guru ngaji, jenazahnya kekal, senyum, orang baik, nggak pernah ganggu tetangganya, mulutnya nggak pernah gosip, ya kan? Ibunya masya Allah sama suaminya solehah. Pokoknya paling enak ini Pak, kalau paling enak masuk surga tuh perempuan. Kita ini yang kena nasibnya laki-laki. Paling enak masuk surga tuh perempuan. Ya, apa? Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Perempuan itu cukup dia sholat 5 waktu, lalu dia puasa di bulan Ramadan, melakukan yang wajib-wajib lah. Kalau dia kena wajib haji, ya kan? Tidak perlu memperbanyak sunnah. Dan juga dia taat sama suaminya. Fadkhulil jannata mata syaa. Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Enak perempuan. Emang mudah-mudah sulit. Ya, karena apa? Yang suka gosip juga perempuan. Ya kan gitu. Yang suka ngomongin orang juga perempuan. Ya kan? Yang suka ngamuk juga perempuan. Makanya yang paling cepat meninggal tuh kita, Pak. Laki-laki. Ini bab guyon aja ini. Kenapa? Karena laki-laki cepat jantungan. Kalau perempuan enggak jantungan dia. Benar nggak nih kira-kira? Walaupun bab guyon kayaknya ada benar ya. Kenapa? Karena perempuan kalau punya masalah, dia nggak peduli suaminya mikirin duit, suaminya mikirin rezeki, suaminya mikirin hutang. Pokoknya kalau dapurnya kosong ngomel melulu. Ini dapur ini itu, anak ini itu. Kita yang pening ini Pak, ya kan? Tapi kalau bapak nggak pernah, suami itu nggak pernah. Dia mau besok makan apa? Ini dompet udah nggak ada uangnya. Anak nanti sekolahnya gimana? Rezeki sempit. Dia nggak, suami ibu nggak pernah ngeluh tuh. Ya, nggak pernah cerita. Ini bu, ya dompet bapak nggak ada uangnya. Ini gimana besok? Nggak pernah tuh cerita. Disembunyiin dia. Jadi disembunyiin, masuk ke hati jantungan, kan gitu. Makanya bapak kalau pengen nggak jantungan, malam-malam tahajud, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan curhat ke istri, yang ada malah diomelin, ya kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Makanya ibu-ibu sekalian, ya kan, harus peduli sama suaminya. Asalkan suaminya rezeki cari rezeki yang benar, halal, sudah usaha, apapun yang dapat harus disyukuri. Nggak gampang cari rezeki yang halal itu, Bu. Kalau misalnya bapak ini mau nurutin hawa nafsunya, ibu sekalian bisa kaya raya, tinggal ngerampok bank aja, tinggal jadi begal aja kaya raya. Tapi kenapa bapak nggak lakuin? Karena kita amanah, betul? Amanah, tanggung jawab di akhirat. Kalau ibu mah gampang masuk surga. Sholat, puasa, taat sama suaminya. Yang penting nggak usah ngeribah, ya kan, nggak usah gunjing orang. Udah masuk surga. Kata orang Pontianak, masuk surga bulat-bulat. Gitu. Jadi masuk surga total udah. Kalau kita ndak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ditanya, kemana kau dulu di dunia? Kau bawa istrimu. Kemana kau dulu di dunia? Kau bawa anakmu. Kau kasih apa makan mereka? Halal apa enggak? Ini nasi hari apa ini? Hari Rabu tanggal 14 Desember. Kamu rezeki nyarinya kemana? Halal apa enggak? Ya kan? Nah itu akan dipretel, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tenang, kita punya pengacara. Pengacara kita apa? Setiap tetes keringat yang bapak keluarkan karena mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga bapak, itu akan menjadi saksi kita di akhirat. Menjadi saksi kita di akhirat. Alhamdulillah saya bangga abah saya kuli, ya kan gitu. Makin banyak keringatnya. Dan yang ngomong nanti di akhirat bukan mulut kita. Apa itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari akhirat itu akan kami tutup mulut-mulutnya. Bukan mulut kita yang berbicara, tapi apa? Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong nanti tangan kita. Ini tangan kau gunakan untuk apa? Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Ini kaki kita bawa kemana? Bawa ke masjid kah? Bawa ke majelis taklim kah? Atau bawa kemana langkah kaki kita ini? Atau sebaliknya, pergi ke tempat maksiat, pergi ke hiburan malam, pergi untuk mengganggu perempuan, bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan berbicara bimakan yaksibun, atas apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Pengacara kita itu.
Dan ini bukan dongeng. Nah, itu alam barzakh. Nanti setelah alam barzakh ada namanya yaumul ba'tsi wan nusyur, alam kebangkitan. Ini satu semua ini, alam akhirat, tapi nanti ada fasenya alam kebangkitan, dibangkitkan semua. Lalu kita digiring ke alam mahsyar, diriwayatkan di alam mahsyar. Alam mahsyar ini alam lain lagi. Alam mahsyar ini diriwayatkan kita akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 1000 sampai 10.000 tahun. Ibu coba ngantri beli tiket kereta api setengah jam saja. Kira-kira keblenger enggak? Capek, panas. Iya kan? Capek, lesu, lelah. Bukan ultrakap obatnya. Itu di akhirat ribuan tahun. Bahkan diriwayatkan di akhirat itu di alam mahsyar sini ada ya, di sini nih yang diceritakan matahari itu sejengkal di atas kepala. Ini di sini. Matahari sejengkal di atas kepala itu di sini. Jadi ada yang Bapak sekalian, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai ke apa ini bahasanya? Mata kaki. Ada yang sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam semuanya. Tergantung amalnya masing-masing. Karena apa? Tenggelam dengan keringatnya. 1000 tahun didiamkan oleh Allah. Ada yang nggak tenggelam. Kalau dia orang baik. Tergantung amalnya masing-masing. Iya kan? Di situ juga itu disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar tuh, akan nampak orang yang nggak pernah sholat, nanti wajahnya Allah ubah. Nanti ada tanda-tandanya itu. Nanti di mahsyar ini, kelak akan ketahuan. Ini baru mahsyar Ibu, belum alam selanjutnya. Makanya saya pernah di Cirebon. Ya, saya pernah di Cirebon. Saya ngisi bensin, ketemu sama perempuan. Masya Allah, ibunya pakai jilbab. Tapi pakai jilbab, pakai kaos segini. Bener nggak tuh Bu? Saya nggak pernah nemu jilbab modern kayak gitu. Baru kali ini saya nemu jilbab, kaos segini, ketat lagi, ya kan? Sehingga saya datangin, saya kasih tahu, saya puji dulu. Biasa perempuan itu paling mudah dipuji, ya kan gitu. Masya Allah, ibu cantik, luar biasa. Ini jilbab mana ini? Jilbab Paris ya? Padahal saya nggak tahu merek jilbab, ya kan gitu. Puji-puji dulu. Masya Allah, luar biasa, bagus, gini dan seterusnya. Oh iya katanya, ini saya beli mahal nih Pak Ustadz. Dilurusin juga sama dia, dilanjutin. Akhirnya saya nasihatin, tapi alangkah lebih baiknya dan tambah cantik ibu kalau tangannya ditutup. Ya, pakai baju tangan panjang atau pakai gamis atau minimal pakai apa itu menset lah ya, pakai menset sehingga ini ketutup gitu. Jadi nggak layak lah, nggak etis juga kalau jilbab tapi pakai kaos sampai segini. Apa dia bilang? Oh Pak Ustadz, udahlah Pak Ustadz masuk surga sendirian aja hidup di masjid. Nggak apa-apa saya masuk neraka, kata dia. Saya jawab lagi, saya tanya lagi, Bu, emang ibu kuat hidup di neraka? Ya nggak kuat sih, tapi tahan-tahan dikit lah, kata dia. Tahan-tahan dikit, kata dia. Ada istilah tahan-tahan sedikit itu. Iya, ibu kalau jam 1 siang panas, sangat panas sudah. Tapi Bogor jarang panas ya. Coba ke Cirebon atau tempat saya Pontianak gitu. Udah jam 12 siang, coba berdiri di bawah sinar matahari setengah jam, kuat nggak? Hah? Apalagi ibu-ibu takut hitam ya kan? Saya ingat dulu mondok, kalau saya terlambat sholat santri itu kecil tapi di waktu masih kecil itu kalau terlambat 1 rakaat itu disuruh jemur di lapangan 10 menit. Jadi kalau zuhur biasanya zuhur asar ya. Jadi kalau 2 rakaat 20 menit. Nah itu lapangan itu enggak keramik lantainya, batu itu loh. Batu yang anu itu kayak di luar itu kan, kayak batu bata gitu. Enggak pakai sendal ibu. Enggak pakai sendal. Jadi 10 menit itu enggak pakai sendal kita loncat-loncat. Kenapa? Kepanasan kaki kita. Terus kepalanya harus dongak. Kejem ya siksaan pondok pesantren. Emang kejem. Tapi nanti ustadznya ngomong pakai mic, lah ini baru di dunia, kata dia. Kamu di dunia telat 1 rakaat saja 10 menit udah nggak kuat. Apalagi di akhirat, di dunia saja kamu nggak kuat, apalagi di akhirat. Anak, iya juga ya. Ini anak kecil kan dia nggak nanya, dalilnya apa Bib? Dalilnya apa? Nggak nanya dia itu.
Saya takut ini. Awalnya takut karena hukuman, nanti lama-lama dia takut karena dosa. Kenapa? Diajarin sama ustadznya. Nah, ini telat 1 rakaat 10 menit, nanti diajarin, besok saya nggak mau telat, takut disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam mahsyar. Nanti berikutnya ada alam mizan, ada lagi alam hisab. Itu kita akan dipretel dari awal balik sampai akhir hidup. Semua amaliah kita akan dipertanggungjawabkan. Lalu nanti ada alam sirat, kita akan melewati sirat tersebut. Diriwayatkan 7 kali lebih tipis daripada sehelai rambut, 7 kali lebih gelap dari kegelapan malam, dan 7 kali lebih tajam daripada sebilah pedang. Ibu nggak usah mikir gimana bentuk jembatannya, yang difikirkan gimana cara melewatinya. Karena apa? Ini jembatan, bawahnya udah menunggu jurang neraka jahanam. Jadi kalau kita salah jalan, tergelincir dikit, udah masuk ke jurang yang tidak ada ujungnya. Kalau kita loncat tingkat 4 aja jantung mau copot, apalagi masuk ke jurang neraka. Bener ini kan? Kita kan dulu SD diajarin. Bagi yang pernah SD gitu, kan ada itu ceritanya. Nah, tapi kalau kita selamat, udah nunggu surga. Nabi Muhammad SAW udah nunggu di telaganya. Namanya telaga Haud, yang mana siapa saja Haud Al-Kautsar, itu barang siapa yang meminum telaga Nabi Muhammad SAW sekali saja, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ini mencekam sudah, ya kan? Ada yang melewatinya seperti kilat, jadi langsung sampai. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang jalannya seperti, ada yang merangkak. Tergantung amalnya masing-masing. Saya mau tanya, kira-kira melewati sirat ini pengen cepat apa pengen lambat, Bu? Pengen cepat apa pengen lambat? Cepatnya seperti kilat, angin apa kuda? Hah? Cepatnya pengen seperti kilat, angin apa kuda? Kilat katanya, Pak. Kilat tapi sama suaminya kasar, ya kan gitu. Kilat tapi nggak hormat sama suaminya. Nah, ini bapak sekalian nih, pengen masuk surga nggak? Pengen masuk surga nggak bapaknya? Oh nggak jawab, Bu, berarti nggak pengen katanya. Nah, itu sekilas yang gambaran betapa panjangnya kehidupan kita, sehingga betul kata Nabi Muhammad, orang cerdas itu yang menyiapkan diri setelah kita meninggal. Jadi boleh dikatakan orang yang nggak berpendidikan, orang yang lebih mementingkan dunia. Ya berapalah hidup di dunia ini? Kita di mahsyar aja 1000 tahun, 10.000 tahun. Itu kalau kita jalan menuju surga, udah cium, wah bau surga ini, ya kan? Bukan berarti surga di depan mata itu. Jalan lagi 80 tahun. 80 tahun berjalan. Kemarin warga Ciamis rame-rame jalan kaki ke Jakarta 2 hari, ya kan? Itu baru 2 hari. Ini 80 tahun baru masuk surga. Ada yang umur 80 tahun di sini. Sehingga benar, orang cerdas itu kira-kira kita ini bawa apa setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Diibaratkan di dunia ini kita ini cuman singgah doang. Untuk apa singgah? Menyiapkan perbekalan. Kita bawa bekal ini, bekal yang banyak. Jangan nanti mau naik haji nggak bawa bekal, bawa duit 10.000 doang. Dari Bogor ke Mekah jalan kaki. Belum sampai Bogor, belum sampai Mekah, sampai Jakarta udah pingsan, ya kan gitu. Kenapa? Bawa duit 10.000, makan pakai apa? Itu baru di dunia, belum di akhirat. Harus bekalnya banyak, dengan memperbanyak amal ibadah. Baik ibu sekalian, bapak kami yang kami cintai dan kami hormati, ini muqaddimah udah panjang amat ya. Ini sampai jam berapa? Setengah 12 ya? Setengah 12. Baik, karena ini Maulid Nabi, ya, saya ingin menceritakan sedikit saja tentang mengenal cinta Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebenarnya ada janji juga sama pengajian kemarin ini di aula sana. Ada mendidik anak secara Islami. Mendidik anak secara Islami. Udah saya siapkan, artikelnya tinggal. Tinggal. Nah, insya Allah nanti saya tulis, atau nanti kalau masih ada waktu saya sebutkan sedikit. Kalau enggak nanti saya tulis di fanspage saya saja, sehingga bisa dibaca atau disebarkan. Baik, mengenal cinta Nabi Muhammad SAW.
Saya rasa penting juga mengenal cinta Nabi Muhammad. Karena kita ini problemnya, krisis kita ini adalah krisis gak kenal Nabi. Anak muda sekarang lebih hafal personal band daripada anak cucu Nabi. Betul? Iya kan? Lebih hafal nama band, lebih hafal nama pemain bola, lebih hafal artis-artis Korea daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ibu sekalian, suatu hari para sahabat datang berbondong-bondong mendatangi Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Rame-rame datang. Mengapa? Pengen bertanya pada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, kami ingin bertanya kepadamu, apa yang ingin kau tanyakan wahai sahabat?" Begini ya Sayyidatuna Aisyah, kami mendengar, kami mengetahui, kami mendapatkan kabar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika beliau sholat malam, beliau tidak sholat melainkan hatta tawaramat qadamah, sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Pernah dengar cerita ya? Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat malam melainkan sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Menunjukkan saking lamanya dan saking khusyuknya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan sahabat radhiyallahu anhum kalau melihat atau mengetahui amaliyah Nabi, mereka ikutin. Oh, Rasulullah makannya duduk, ya sahabat makannya duduk, jangan makan berdiri. Rasulullah makannya pakai tangan kanan, ya sahabat ikut makan pakai tangan, jangan pakai tangan kiri. Ini kan enggak hadir majelis taklim rame-rame tapi makan masih berdiri, akhirnya gagal ginjal. Bener ya? Ini kan ada dokter Ibn Nabawi. Bener itu. Salah satu sebab gagal ginjal itu di dunia waktu dia hidup muda dulu itu suka mengkonsumsi makanan dalam keadaan berdiri. Nah, kalau dia makan minumnya duduk nggak pernah gagal ginjal. Orang kalau udah gagal ginjal udah tinggal nunggu mautnya aja. Oh, ada cuci darah, itu cuma memperpanjang umur, bukan menghilangkan penyakit. Makanya kita jaga kesehatan dari sekarang ini. Makan pakai tangan kanan, ya kan? Karena ketika duduk dan juga makan pakai tangan kanan, itu saring penyaring racun makanan itu berfungsi dengan baik. Sehingga kalau kita makan itu kotoran makanan tersebut tersaring, tidak masuk ke lambung kita. Nah, tapi kalau kita makan berdiri, pakai tangan kiri, masuk semua ke perut. Sehingga kotoran pun masuk, fungsi ginjal kerjanya double. Nah, itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu semuanya ada hikmahnya lah. Nanti insya Allah di segmen khusus kita akan membahas hikmah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau ketemu lagi, ya. Kalau nggak ketemu jangan ditagih ibu, kan gitu. Nah, itu kembali ke tema. Itu sahabat tuh gitu. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti diikutin oleh sahabat. Termasuk ini Rasulullah ini sholat malam ini sampai kaki Rasulullah bengkak. Kira-kira apa yang dibaca Rasulullah wahai Ummul Mukminin? Apakah yang dibaca Rasulullah itu surah Al-Baqarah? Apakah yang dibaca Rasulullah itu adalah surah Ali Imran? Atau mengkhatamkan Al-Quran? Atau membaca 1, 2, 3 juz daripada Al-Quran? Sehingga Rasulullah itu sholatnya lama dan sampai bengkak kaki Rasulullah. Pengen diikutin oleh sahabat. Tapi Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah tidak langsung menjawab Bapak sekalian, melainkan menangis sejadi-jadinya. Sayyidatuna Aisyah menangis dan teringat Rasulullah. Dan sahabat bertanya, "Hei Ummul Mukminin, kenapa kau menangis? Kami bertanya kepadamu, mengharapkan jawaban darimu. Lalu mengapa kau menangis wahai Ummul Mukminin?" Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? "Sungguh pertanyaanmu mengingatkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku terenyuh, aku terharu dengan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian." Emang apa yang dibaca Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, "Rasulullah, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah sholat malam sampai kaki beliau bengkak,
itu karena saking lamanya Rasulullah sholat, bukan karena mengkhatamkan Al-Quran, bukan karena membaca 1-2 juz daripada Al-Quran atau membaca surah-surah panjang, akan tapi Rasulullah mengulang satu ayat terus sampai kaki beliau bengkak. Apa itu ayatnya? Ayat yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Jadi Rasulullah sholat malam sampai kaki beliau bengkak itu karena mendoakan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mendoakan suami kita sampai kaki kita bengkak? Pernahkah kita mendoakan anak cucu kita sampai air mata kita ini mengalir deras? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu setiap malam. Untuk siapa? Kita umatnya. Tapi kita tidak pernah ingat sama Rasulullah. Kita tidak pernah peduli sama umat Rasulullah. Kita tidak pernah memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu sekalian, di akhir hayat beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam keadaan naza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah yukri ilaikumussalam, Allah mengirimkan salam kepadamu." Hati siapa yang enggak gembira ketika mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jibril, absyirni." Kasih aku kabar gembira wahai Jibril. Kasih aku kabar gembira, berikan aku kabar gembira yang menyenangkan hatiku. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sekarang ini pintu surga sudah dibuka untuk menyambut rohmu yang agung. Bidadari sudah berbaris rapi, permadani sudah dihamparkan, emas berlian sudah siap ditaburkan untuk menyambut rohmu yang agung ya Rasulullah." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang mendengar jawaban tersebut. Akan tapi bila berkata, "Ya Jibril, bukan kabar gembira itu yang aku inginkan." Dijawab oleh malaikat Jibril, "Lalu kabar gembira apa yang kau inginkan ya Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Ya Jibril, kasih aku kabar gembira. Nanti setelah aku meninggal, bagaimana kabar umatku nanti? Bagaimana keadaan umatku nanti setelah aku meninggal?" Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ketahuilah umatmu tidak akan diizinkan masuk surga kecuali umat yang lain tidak akan diizinkan masuk surga kecuali umatmu duluan masuk surga. Dan ketahuilah umatmu setiap kali menginginkan kebaikan, walaupun belum dilakukan, maka dia sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Dan jika dia menginginkan kejelekan, walaupun belum dilakukan, dia tidak akan dicatat amal kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa jawab Rasulullah? "Kalau begitu ya Jibril, demi Allah, aku tidak akan masuk surga sampai semua umatku masuk surga semuanya." Jadi Rasulullah menunggu kita di akhirat. Tidak sampai di situ, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir-akhir hayatnya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya sahabatku, sampaikan kepada umat yang setelahku, nanti di akhirat nanti aku akan menunggu mereka di surga, aku akan menunggu mereka di akhirat." Setelah kita mendengar alam-alam yang akan kita lalui nanti di akhirat tadi yang saya sebutkan, itu Rasulullah menunggu kita ibu sekalian. Rasulullah akan menunggu kita ketika hari kebangkitan. Rasulullah mencari kita. Lalu nanti di hari mahsyar Rasulullah mencari, "Mana umatku? Sini, mana umatku?" Kita akan rame-rame datang kepada Rasulullah. Kita akan rame-rame datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suasana sudah mencekam, ada yang tenggelam dengan keringatnya, matahari sejengkal di atas kepala kita. Kita sudah kebingungan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang pada hari tersebut akan lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu dan ayah akan lari. Wa sahibati wa bani, anak dan istri akan lari, enggak ada peduli lagi. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin syani yughni. Nanti di akhirat nanti semua orang akan sibuk urusannya masing-masing. Lalu kita datang pada Rasulullah.
rame-rame minta syafaat, minta tolong. Lalu apa kata Rasulullah? Awalnya kita datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak bisa menolong kita, nafsi-nafsi. Lalu kita datang rame-rame datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun tidak bisa menolong kita. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun tidak bisa menolong kita. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya tidak bisa menolong kita. Lalu kita datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad harapan kita satu-satunya. Lalu Rasulullah SAW datang di bawah arasnya Allah, lalu bersujud meminta, ya Allah, ummati ini umatku ya Allah, gimana kabar umatku ini rame-rame. Lalu Rasulullah sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan umatnya. Rasulullah enggak nanya mana keluargaku, mana yang lainnya, tapi umat yang dipikirkan Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syaffa. Ya Muhammad, Rasulullah dalam keadaan sujud, angkat kepalamu, minta apa yang kau inginkan. Kalau kau ingin bersyafaat, berikanlah syafaat kepada mereka. Lalu Rasulullah berdiri, ya Allah, yang aku inginkan adalah keselamatan umatku. Lalu Rasulullah turun mencari umatnya. Yang mana ini umatku? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Rasulullah di mahsyar menunggu kita. Lalu di mizan nanti Rasulullah menunggu kita. Ketika kita ditimbang, kalau amal jelek kita itu lebih banyak daripada amal baik kita, tapi di hati kita itu ada cinta kepada Rasulullah. Rasulullah akan menolong kita, ibu sekalian. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak mendapatkan kamu di mahsyar, kalau kami tidak menemui kamu di mizan, lalu di mana lagi kami akan menemui, ya Rasulullah? Aku akan menunggu kalian di hari hisab. Kalau kalian tidak mendapatkan aku di hisab, maka aku akan menunggu kalian di sirat, di jembatan. Aku akan menunggu kalian di situ. Lalu kalau kalian tidak menemui aku di sirat, aku akan menunggu kalian di haud, di telagaku. Aku akan menunggu kalian di situ, temui aku. Dan jika kalian tidak menemui aku di haud, di telaga, maka aku akan menunggu kalian di depan surga, dan aku tidak akan masuk surga sampai kalian semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang terdahulu itu kalau mendengar surga, yang diinginkan bukannya bidadari atau bidadara, yang diinginkan bukannya istana, bukannya kemewahan yang luar biasa, tapi diinginkan di surga adalah bisa melihat zat Allah dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada artinya, tidak ada nikmatnya di surga kalau kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak artinya hidup di surga kalau kita tidak bisa bareng dengan Nabi Muhammad. Tidak ada artinya di surga kalau kita tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, enggak sampai di situ, ibu sekalian. Kalau kita berbicara cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan pernah habisnya. Intinya itulah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memikirkan umatnya, yang selalu memikirkan kita. Sampai di surga nanti pun yang dicari adalah kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita balikkan. Pernah enggak kita mikir Rasulullah? Pernah enggak kita membalas jasa Rasulullah? Bahkan suatu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin di surga nanti ya Rasulullah, bareng bersamamu ya Rasulullah. Tidak ada artinya aku di surga kalau tidak bersamamu ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala dzikrika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk mengingatmu nanti di akhirat dengan memperbanyak sujud. Karena apa? Nanti di akhirat, ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW mencari umatnya, Rasulullah jalan bersama rombongan. Ini ada orang teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini aku umatmu ya Rasulullah, tolong selamatkan aku. Ini aku umatmu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menoleh. Teriak lagi, ya Rasulullah, jangan kau lewat, jangan kau tinggalkan aku. Ini aku umatmu ya Rasulullah. Aku ini umatmu, tolong selamatkan aku. Ankitni, selamatkan aku. Tapi Rasulullah tidak menoleh. Diulang lagi. Lalu Rasulullah menoleh dan dikatakan, kau bukan umatku. Padahal dia umat Rasulullah. Mengapa? Karena tidak ada tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wajahnya. Loh, kok bisa demikian? Karena orang itu dulu di dunia yang tidak mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, tidak peduli acuh nggak acuh, maka dia bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak peduli, tetangganya lapar, bodoh amat. Ada anak kecil di jalanan, bodoh amat. Ada kakek-kakek jualan buku yang murah untuk mengasih rezeki kepada dia, nggak peduli. Dia yang penting diri saya kaya, kamu miskin. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Mana katanya cinta kepada Rasulullah? Mana katanya cinta kepada Nabi Muhammad? Tapi aplikasi atau implementasi cintanya tidak ada. Padahal Rasulullah SAW itu mencintai umatnya. Berarti omongnya cuma bualan belaka. Bapak dulu kan cinta kepada istrinya sebelum nikah, dibuktikan cintanya dengan datang kepada calon mertua bapak, ngomong baik-baik, saya cinta kepada anak bapak, saya cinta pada anak ibu, pengen saya nikahi, nikah. Tidak sampai di situ, tanggung jawab setelah nikah, dikasih nafkah yang halal, dikasih rumah yang layak, dikasih pakaian yang layak dipakai. Bukti cinta bapak kepada ibu, itu juga ibu cinta pada. Ada bukti cinta itu, bukan sekedar bualan saja. Nah, sekarang kan kita ini ngomong cinta kan ngomong doang, ya kan? Cinta, saya cinta pada Rasulullah, saya cinta pada Rasulullah, tapi nggak pernah sholat sunnah, tapi nggak pernah sholat wajib. Saya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi ngomongin orang terus. Mana bukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW? Oleh karenanya ibu sekalian, jam 11 ini. Apa? Dikit lagi ya, biar yang nanya nggak terlalu banyak ya. Baik ibu sekalian, bapak yang kami cintai dan kami hormati, oleh karenanya harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Nabi SAW itu mengajarkan kepada alimu auladakum bisalas, ajarkan kepada anak kalian itu 3. Ini saya kasih bocoran dikit lah cara mendidik anak. Ajarkan kepada anak kalian itu 3 perkara. Pertama, alimu auladakum bihubbil Quran, kama qala Nabi. Ajarkan kepada anak kalian itu cinta kepada Al-Qur'an. Tanggung jawab ibu, bukan dongeng ini. Habib Abdullah bin Al-Haddad bercerita dalam kitab Nasihat Diniyahnya, nanti di akhirat nanti di akhirat ada seorang ibu atau ada seorang ayah yang mana dia membawa amal segede gunung, dia tinggal masuk surga, sejengkal lagi masuk surga ini bu. Surga ada di depan mata, malaikat Ridwan tinggal menyambut. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada yang teriak, malaikat Ridwan, itu orang jangan kau izinkan dia masuk surga. Tarik, seret dia masuk ke neraka. Saya tidak ridho dia masuk surga. Padahal itu orang tinggal sejengkal lagi masuk surga. Malaikat Ridwan kaget. Malaikat Ridwan terkejut. Ya Allah, ini orang siapa? Ini bulan, ini orang siapa ini? Kok dia tidak ridho kamu masuk surga, malah menuntut kamu masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, coba kau tanya orang itu, siapa dia? Kamu itu siapa? Kau berani-beraninya menuntut dia agar tidak masuk surga dan menyeretnya agar masuk neraka. Apa dijawab orang itu? Malaikat Ridwan. Ya malaikat Ridwan, ya Allah, itu orang yang masuk surga itu dulu di dunia dia itu ayahku, itu dulu di dunia itu adalah istriku, itu dulu di dunia itu adalah orang tuaku. Dia enak-enakan hadir majelis taklim, dia bisa ngaji, dia bisa sholat, dia rajin sholat, dia rajin di masjid. Tapi saya anaknya nggak pernah dipedulikan, tapi saya anaknya nggak pernah diajarkan Al-Quran, tapi saya anaknya nggak diajak ke majelis taklim, nggak diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Enaknya dia masuk surga sendirian, sementara saya ditinggal di dunia. Saya jadi orang bajingan, saya jadi orang bejat, saya tidak cinta Rasul. Dia masuk surga sendirian, padahal dia dulu di dunia adalah orang tuaku. Akhirnya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang tua yang enggak peduli sama keluarga di dunia, yang tinggal sejengkal lagi masuk surga, diseret sama malaikat Malik masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala sama anaknya yang dulu tidak dididiknya di dunia. Nah, ini makanya istri dan anak itu tanggung jawab. Betul enggak kata saya tadi? Laki-laki itu paling susah masuk surga. Iya kan? Karena tanggung jawabnya berat. Kalau saya bisa lahir kembali sih, ya saya minta jadi perempuan, tinggal enak duduk di rumah, masak, udah selesai. Cium tangan suami bolak-balik, masuk deh surga. Tapi jadi laki-laki tanggung jawab.
Apalagi kalau makin tinggi kedudukannya, tanggung jawabnya lebih berat. Nah, itu tadi, alimu auladakum bil Quran. Ajarkan anak kita cinta kepada Al-Quran, cinta. Anak ibu, agama itu nggak ngelarang, silahkan nuntut ilmu umum, silahkan. Tapi sorenya bawa ke TPQ, bawa ke madrasah. Kalau ibu nggak bisa mendidik mengenal Al-Quran, cari guru ngaji, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, sehingga dia tahu sholat, sehingga dia tahu puasa. Jangan dibiarkan, jangan acuh ndak acuh. Tapi paling aman tuh, paling enak tuh mondok lah. Apalagi sekarang mondok udah ada pondok pelajaran agama dan juga pelajaran umumnya. Lebih selamat, lebih terisolasi dari pergaulan bebas. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, alimu auladakum bihubbin nabi. Ajarkan keluarga kalian dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarkan biar dia kenal Nabi Muhammad. Tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, ajarkan juga anaknya. Siapa anak Rasulullah? Ada 7 orang, ya kan? Yang laki-laki 3, Abdullah, Tohir, yang dijuluki dengan Tohir, atau Abdullah, Qasim, dan juga Ibrahim. Yang perempuan ada 4, Zainab, Umi Kulthum, Ruqayyah, dan Sayyidah Fatimah. Biar tahu cucu Nabi juga siapa, ada 3, Hasan, Sayyidina Hasan, Husain, dan Sayyidina Muhsin. Kebanyakan orang taunya 2. Padahal ada Sayyidina Muhsin, cuman meninggal waktu kecil. Diajarkan juga sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah Indonesia udah nggak tahu, sejarah Nabi Muhammad tambah nggak tahu. Nah, diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkan kepada Rasulullah. Lalu yang terakhir, alimu auladakum bihubbi alin Nabi. Ajarkan kepada anak kalian juga cinta kepada keluarga Nabi. Siapa ahlul baitnya, siapa istri Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Ada 12, meninggal 2 ketika Rasulullah hidup. Siapa-siapa namanya? Kan kebanyakan kita tidak tahu. Taunya Rasulullah cuma Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, selesai. Tapi berikutnya tidak tahu, tidak pernah dengar Sayyidah Sofia, tidak pernah dengar Sayyidah Zainab, ya kan, dan seterusnya. Ajarkan juga siapa sahabat-sahabat Rasulullah, ajarkan juga siapa cucu-cucunya Rasulullah. Diajarkan itu. Kalau enggak, nanti besok bisa jadi dia masuk ke aliran sesat. Kenapa? Karena di waktu mudanya dia nggak dididik sama orang tuanya untuk mempelajari ilmu agama. Paling gampang itu mendidik anak ketika kecil, ibu. Itu anak kecil yang TPQ itu, mereka kalau diajarin, sholat subuh pakai kunut ya. Iya Pak Ustadz. Selesai. Itu dipegang sama dia tuh sampai meninggal. Mereka nggak nanya itu dalilnya apa Pak Ustadz, nggak nanya. Oh, itu pernah dilakukan Rasulullah nggak? Nggak nanya mereka. Pokoknya apa yang dikatakan ustadznya dia turutin. Itu yang dia pegang, itu yang dia dia pegang sampai dia meninggal. Lah ibu sekalian kan nggak pernah tahu dalilnya sholat subuh itu. Apa dalilnya kunut itu? Ada yang tahu? Ibu sekalian tahu dalilnya murid Nabi Muhammad SAW? Nggak tahu kan? Lalu kenapa ikut murid Nabi Muhammad SAW? Karena dari kecil diajarin. Sehingga mau aliran lain ngatain ini itu bodoh amat. Saya dari kecil diajarin Pak Ustadz saya murid Nabi itu boleh. Ya kan begitu. Tapi kalau sudah gede susah. Dari kecil kita ajar, dari kecil kita didik. Juga didiknya benar. Jangan sampai dididik diajarkan kepada ulama yang jelek. Akhwafu ma akhafu alaikum min ummati al ulama usu. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW setelah Dajjal, min Masih Dajjal, hadis yang terpotong tadi, yaitu al ulama usu. Ulama jelek perangainya, ulama yang busuk, ulama duniawi, ulama amplop. Ceramah boleh, nanti sejam 1 juta ya. Kalau dibawa enggak mau saya. Boleh ceramah, nanti dijemput pakai Avanza, pakai Innova ya. Avanza beb, enggak mau saya. Masa ustadz sekolah saya dijemput pakai Avanza, apalagi Gojek. Kan gitu. Udah niatnya enggak benar udah itu. Nah, nanti kalau ustadz seperti ini ceramah, nanti paling masuk keluar kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau dibalik lah, saya nggak tahu lah peribahasanya, kan gitu. Nanti pulang majelis taklim, dapatnya apa? Dapatnya cuma gini, hebat ya Ustadz tadi ceramah ya, lucu, hebat ya Ustadz tadi ceramah, enak didengar, udah, tapi nggak tahu apa yang didapatin. Nah, itu tanda yang nggak manfaat yang didapatin itu. Cari ulama yang benar, ya, jangan ulama yang memperbolehkan pacaran, memperbolehkan ini itu, ya, tanda ulama nggak benar itu. Ustaz nggak benar itu. Sekarang kan banyak ustaz pacaran halalan thayyiban mubarakan fi kata dia. Udah halal thayyib berkah lagi. Lah berkah dari mana wong pacaran sudah menyerupai zina? Iya kan? Saya di mana-mana ceramah ini terus ini. Ya, pacaran jangan sampai kita jadi anak-anak muda ini. Ya, jangan sampai kenal yang namanya pacaran. Nanti orang yang pacaran itu siksaannya berat.
Ini ada ibu nih yang kemarin tadi pagi, ibu ya, kemarin saya ngomong ini juga. Walaupun sudah menikah semua, tapi saya yakin ibu sekalian punya anak putri, dijaga. Jangan sampai dia kenal pacaran, jangan sampai dia kenal sama lelaki yang bukan mahramnya, yang gak jelas akhlaknya, etikanya. Tanggung jawab nanti di akhirat. Sudah sering saya sampaikan, ketika bersentuhan dengan lelaki atau perempuan yang bukan mahram, itu nanti di akhirat dia akan dipukul dengan palu dari api neraka selama berapa? 70 tahun. Ini kepala kita diketok pakai palu neraka 70 tahun. Jadi kuntilanak kita, Pak. Ini kan ketok 1 kali 70 tahun, 2 kali 140, 3 kali 210, 4 kali. Itu baru pegangan, Bu. Sementara kalau pacaran sampai sekarang ini bukan pacaran apa istilah anak muda ya? Bukan namanya pacaran kalau nggak sampai ke lembah zina, ya kan? Kan gitu. Kalau zina lebih parah lagi. Kalau zina lebih parah lagi. Orang tuanya nggak peduli. Ya, malah sedih kalau anaknya nggak punya pacar, ya. Kalau malam minggu nggak ada yang ngepel ke rumahnya, sedih. Ya kan, ngepel ke rumahnya. Nah, sedih. Aduh, anak saya nggak laku ini. Ya kan? Kayak ada ibu-ibu datang ke rumah saya, minta amalan, Beb, minta doa. Apa? Doa biar anak saya cepat laku, kata dia. Kayak jual beli aja anaknya kan. Saya mungkin nikah, ya kan. Saya doain mudah-mudahan cepat nikah, dapat anak yang suami yang soleh, menantu yang soleh. Apa dia bilang? Bukan itu, Beb. Biar anak saya punya pacar, kata dia. Ya saya nasihatin, enggak boleh, Ibu. Ya, ini haram, jelas, ini itu. Apa dia bilang? Oh, Habib Bahlul ini. Ilmunya baru dikit udah Itulah kata ustadz sebelah, pacaran itu sama dengan ta'aruf katanya. Pacaran sama dengan ta'aruf, dari mana samanya? Saya jelaskan, ta'aruf itu beda, Ibu, begini. Ya, tidak mendengarkan. Ya sudah, saya doakan semoga tidak terjadi apa-apa. 3 bulan kemudian datang ibu-ibunya, bawa buah, bawa nasi, ya kan? Senang hati saya, dikasih buah, dikasih ayam ini. Tapi begitu datang langsung nangis. Ibu nangis kenapa? Sesegukan bilang, betul kata Habib, kalau pacaran itu nggak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Kenapa? Sekarang anak saya hamil 2 bulan, Habib, dan yang menghamilinya tidak tahu kemana, tidak bertanggung jawab katanya. Nah, salah sendiri, ya kan? Salah sendiri. Kenapa mau pacaran? Nah, ini karena ada anak-anak mudi-mudi mungkin ini. Jangan percaya sama gombalan laki-laki. Laki-laki ini udah serigala. Nah, ini left, ya. Laki-laki ini paling mudah gombal, perempuan itu paling mudah dirayu. Betul, Pak? Ya kan? Kalau istrinya ngambek, udah bilang, nanti makan bakso ya, hilang ngambeknya itu. Itu perempuan, kecuali yang ngambek betul, lah itu lain udah. Nah, makanya dijaga akhlaknya, dijaga moralnya, dijaga etikanya. Jangan sampai keluarga kita terkontaminasi sama ajaran-ajaran yang membuat mereka jauh daripada kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Konklusinya, mari sama-sama kita bersinergi, kita berjuang bersama-sama mengajarkan kepada keluarga kita. Kalau kita tidak bisa dakwah dalam khalayak ramai, paling tidak kita dakwah ke lingkungan keluarga kita saja. Ya, ajarkan seperti 3, minimal 3 itu tadi. Nanti yang sisanya nyusul lah. Nah, di fanspage saya bisa dilihat di Habib Ali Al-Hinduan atau di Instagram di Ali Al-Hinduan itu ada. Ini bukan promosi nih, ya kan gitu. Kesian yang dijanjiin, nanti insya Allah ada di situ. Insya Allah, jaga keluarganya, ajarkan Al-Quran. Jangan sampai anak cucu kita nggak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai suami anak cucu keluarga kita tidak tahu Al-Quran dan tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini bisa sampaikan. Insya Allah akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Saya lemparkan kepada moderator. Kata minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab kepada para jemaah khususnya yang ada di Masjid Raya Bogor. Satu pertanyaan dari kaum laki-laki atau bapak mewakili, dan juga satu pertanyaan dari kaum anak yang mewakili. Silakan pertanyaan. Dan juga alhamdulillah, Radio sebelum dapat saudaranya memiliki komunitas WhatsApp pendengar setia Radio yang tergabung di dalam wasilah Radio X989 Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang dititipkan, insya Allah akan kami sampaikan di antaranya. Baik, dari kaum dari Bapak Ustaz dan saya
terima kasih banyak dari Prof. Muhammad. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Gimana? Ada? Boleh. Dengan Bunda di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ibrahim dari Bogor. Habib, saya mau bertanya. Tadi Habib menerangkan bahwa Rasulullah sholat malam sampai buka kakinya. Saya mau tanya surat apa doanya dan ayat berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke pertanyaan dari pendengar setia radio yang saat ini juga sudah mendengarkan di grup wasilah, kami sampaikan dulu pertanyaan dari jamaah umumnya. Yang pertama mengenai bolehkah kita mengajarkan kembali bahwa kita belum lulusan pesantren, padahal kita hanya menghadiri majelis-majelis taklim. Ini pertanyaan dari Bapak Mubarak bin Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya balighu anni walau ayat. Sabda Nabi SAW, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Tentunya jelas amanat ilmu memang harus disampaikan, yaitu kita itu menyampaikan apa yang kita ketahui. Ya, bukan yang cuma praduga, dugaan. Jadi sebenarnya menyampaikan risalah Nabi itu sebenarnya bukan tugas orang yang tamatan pesantren saja atau tamatan perkuliahan Islami saja, misalnya kan. Semuanya berhak, kan gitu. Cuman perlu diketahui yang harus kita sampaikan itu yang betul kita yakini itu benar. Jangan ini kira-kira benar nggak ya? Ya kan? Misalnya ada orang nanya, ini gimana Pak hukumnya gini? Itu saya pernah dengar itu dulu waktu di masjid Buya nyampain, balik nyampain kayaknya, udah kayaknya itu udah ragu ya kan? Kayaknya. Jadi yang disampaikan itu yang harus kita yakini betul. Seperti kita yakin sholat duhur itu wajib, nggak ragu kan? Nggak ada kayaknya sholat duhur itu wajib deh, kan nggak? Emang wajib. Atau sholat duhur 4 rakaat kan nggak ada kayaknya sholat duhur itu 4 rakaat. Yang yakin kita yakini tahu. Karena kalau agak rada-rada nggak tahu, takut yang kita sampaikan salah. Itu tanggung jawab di akhirat, ya kan? Kalau benar dapat pahala, kalau kita salah menyampaikannya, dia dosa, Bapak juga dosa. Karena sebab Bapak dia berdosa. Jadi yang kita sampaikan itu yang kita ketahui. Makanya di mana-mana itu kan Buya menganjurkan jamannya dicatat, ya kan? Buya walaupun ada yang nggak nyatet, saya husnudzon saja dah, mungkin ingatannya kuat, ya kan gitu. Kenapa? Ketika kita nyatet itu, apa yang kita dapatkan melalui otak itu nggak akan kekal selama 3 hari. Nggak 3 hari. Coba ini 1 jam saya ceramah. Coba ibu ulangin 1 jam dari awal sampai akhir. Kira-kira bisa nggak? Ya, saya aja nggak bisa, ya kan gitu. Diulangi lagi apa yang saya sampaikan. Karena memang kapasitas kita itu. Makanya yang penting-penting catat. Sehingga kalau kita pengen nyampaikan ke orang lain, itu betul ada referensinya. Walaupun kita nggak bisa merujuk ke kitab-kitab yang besar, paling tidak ini saya dari ceramah ini, dari ini itu, ya kan? Habib ini, sehingga ada yang dipertanggungjawabkan. Kalau salah, ini loh saya dapatnya dari Habib Ali. Nanti saya tanya mana buktinya? Ini Beb ada catatannya, ya kan gitu. Tapi kalau misal saya dapat dari Habib Ali dari Buya begini-begini, mana buktinya? Oh, saya cuma dengar aja katanya sih gitu. Nggak bisa kalau katanya. Jadi apa yang kita yakini betul itu ilmunya. Benar-benar yakin 100%, bukan cuma katanya. Nah, kalau kita tidak bisa, ya kan seadanya. Boleh kita ngajarkan ke orang lain seadanya. Paling tidak tuh mengajak. Jadi dakwah itu bukan hanya mengajak, bukan hanya menyebarkan ilmu, tapi mengajak. Waktu sholat kita ajak, ya kan? Itu kan juga bagian dakwah juga. Ayo sholat yuk, ya kan gitu. Masalah dia sholat apa enggak, yang penting kita ngajak dulu, ya kan? Ayo udah azan nih, yuk sholat dulu. Itu kan termasuk dakwah juga. Kalau kita merasa masih belum mempunyai ilmu yang mumpuni. Cuman itulah problem zaman sekarang itu. Banyak yang ilmunya separuh-separuh udah berani menyampaikan. Mohon maaf, ya anak-anak kuliah itu, ya kan? Ya enggak semuanya, oknum aja. Mereka belajar usul fikihnya cuma dasar tipis, sudah berani mempretel hukum, ya kan? Hukum di otak-atik sama dia.
Padahal syarat mujtahid itu berat dan itu pembahasan yang lebar, ada 12 atau 13 syarat untuk menjadi mujtahid yang bisa menentukan referensi hukum. Kalau kita nggak bisa, kita harus taklid, ikut ulama. Karena memang bukan kapasitas kita menentukan, ya kan? Ini haram apa halal, ini hukumnya wajib apa sunnah, misalnya kan? Bukan kapasitas kita. Loh, kita Al-Quran aja nggak hafal, Bu. Bener? Yang hafal Al-Quran di sini. Al-Quran aja nggak hafal. Hafal Al-Quran itu harus dobet. Harus tahu ini ayat berapa, ini tadi disebutkan ibunya ayat berapa, anu berapa, ya kan? Harus tahu asbabun nuzulnya, harus tahu tafsirnya, bukan satu tafsir, bukan tafsir Jalalain saja. Semua kitab tafsir harus dikuasai. Semua kitab tafsir. Tafsir Ibn Katsir aja udah 5 jilid segini, ya kan? Semua hadis harus hafal, minimal harus ratusan ribu hadis sanad-sanadnya. Terus jadi yang disampaikan itu harus yang betul-betul kita ketahui. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iya, saya lupa apa namanya ayatnya. Yang jelas itu surah Al-An'am akhir daripada juz 7, Ibu. Akhir juz 7. Pokoknya kita buka Al-Quran kan biasa juz baru itu kan sebelah kiri ya. Sebelah kiri kan? Buka ini kan sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Itu sebelah kanan paling bawah itu. Saya lupa ayat berapa. Mungkin ada Al-Quran bisa nanti dibuka juz 6 apa juz 7. Akhir juz 7 surah Al-An'am. Ya. In tu'adzib itu doanya Nabiullah Isa alaihissalam. Itu doanya Nabiullah Isa alaihissalam. Doanya Nabiullah Isa kepada umatnya dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan umatnya. Nah itu Ibu ya, bisa dilihat di akhir juz 7 surah Al-An'am. Ayatnya lupa saya. Pokoknya akhir itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ya Allah, jika engkau mengazab mereka, maka mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Nah itu, kalau enggak hafal ayatnya, buka Al-Qur'an yang ada terjemahan itu, pokoknya yang terjemahannya seperti itu ayatnya. Ya, itu. Ibu ya, mohon maaf nih enggak tahu ayatnya, lupa saya. Itu. Mungkin. Terima kasih buat Bapak Bapak dan juga Ibu dan Ibu Bogor. Kemudian kita lanjut kembali pertanyaan dari pendengar siaran radio tergabung dalam penguasaan radio. Pertanyaan yang pertama dari Mama Nara. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang dihormati yang melalui hiburan. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang istri mengabdi kepada suami yang waktunya lebih banyak diabdikan untuk dakwah rumah? Ini pertanyaannya. Langsung jawab ya. Ya bismillahirrahmanirrahim, ini pertanyaan berat soalnya. Soalnya saya juga belum satu rumah sama istri. Ya, gimana mau jawabnya ya kan gitu. Bagaimana cara seorang istri mengabdi kepada suami yang mana suaminya itu kebanyakan waktunya itu hidup untuk dakwah, ya kan? Yang pertama tentunya harus taat kepada suami selama dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan oleh suami atau yang kita taat kepada suami itu selama tidak melarang atau menentang atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taati. Wajib kita patuhi. Tapi kalau perintahnya atau peraturannya itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya enggak wajib. Misalnya suaminya keluar dakwah tapi istrinya enggak dikasih nafkah, ya kan gitu. Istrinya enggak dikasih nafkah, sementara istrinya wajib nafkah. Ketahuilah keluargamu itu sebenarnya lebih layak untuk mendapatkan dakwah darimu. Maka wajib istri harus menegur suaminya, ya kan? Wajib istrinya harus memperingatin suaminya. Ini saya makan apa nanti kalau kamu keluar dakwah, enggak saya kasih nafkah. Atau suaminya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maksiat, keluar malam, ngomongnya dakwah, tapi taunya ke diskotik, ya wajib untuk menentang, untuk mengasih tahu maksudnya, untuk mengasih tahu suaminya. Lalu nanti misalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar perintahnya, ya kan? Nah, itu seorang istri wajib juga taat kepada suaminya dengan apa? Satu, mendukung suaminya. Ya, mendukung suaminya, jangan disalahkan. Karena seorang istri itu kan memang butuh kasih sayang. Ya kan, memang butuh kasih sayang dari suaminya.
Nah, ya suami juga walaupun Anda menghabiskan waktunya hidup dakwah, paling enggak sisihkan waktu untuk istri. Dalam sehari itu ada waktu untuk istrinya, dan istri juga harus peduli atau pengertian. Ini nasib saya ini dapat suami yang dakwah terus nih, ya kan begitu. Emang enggak enak sih sebenarnya dapat suami yang pendakwah itu. Ya, emang enggak enak sebenarnya. Seperti saya punya guru Ustazah Khadijah Al-Hinduan itu, istrinya Abu Habib Hasan Baharun, gurunya Bu Yahya, itu sampai bajunya Habib Hasan Baharun itu ditaruh di depan rumah. Karena apa? Karena Habib Hasan itu, Abu Habib Hasan itu lebih sering di kantor pondok daripada di rumah. Ya kan gitu. Lebih sering di kantor pondok. Tapi Habib Hasan Baharun adil. Dia walaupun sibuk ngurus pondok, tapi sama istri masih ada waktu. Waktu makan bareng, ya kan, nanti maghrib ada waktu untuk keluar, keluarganya ditanya, kamu tadi belajar apa? Zikir bareng, salat maghrib bareng, ratib bareng, ngaji bareng, doa bareng ditanya. Ada waktu untuk keluarga, jangan totalitas dakwah 100% keluarga ditinggal. Nah, ini kurang diperkenan, ya kan? Jadi walaupun Anda waktunya habis untuk dakwah, harus ada waktu juga untuk keluarga. Juga istri harus pengertian, kedua harus mensupport. Ketiga, tidak boleh membangkang perintah suaminya, dan juga harus amanah. Jangan suaminya nggak ada, nanti ada orang lain, laki-laki lain bukan mahram diizinin masuk. Loh kan enggak apa niatnya enggak mesum kok atau apa gitu kan, enggak boleh. Kecuali ada izin dari suaminya. Ya kan? Mentang-mentang enggak ada suaminya, siapapun masuk. Misalnya kan, atau tidak menjaga harta suaminya. Suaminya bilang, nih saya kasih kamu nafkah ya, 1 minggu 10 juta misalnya. Wow, 1 minggu 10 juta. 1 bulan lah. 1 bulan ini, ya kan? 10 juta misalnya. Lumayan lah 10 juta. Duit di ATM suami 25 juta, semuanya dihabisin. Nanti salah sendiri. Ya, suami keluar saya nggak dipeduliin. Nggak amanah berarti dia. 10 juta kan udah cukup buat nafkah, ya kan? Sebulan harus amanah, harus mensupport, harus mendukung. Juga lihat ketika suaminya capek pulang dakwah tuh nggak enak. Ya, jangan dipikir amplopnya terus. Ya kan begitu, nggak enak dakwah itu. Capek, belum yang sehari 5 kali jadwalnya, ini itu. Pikirin, oh ini suamiku dakwah amplopnya tebel nih. Ya 11-12 berarti, ya kan gitu. Belum tentu. Ya kan, malah nggak layak itu seorang ustadz minta amplop. Nggak layak. Karena ilmu yang dia punya itu milik kaum muslimin, dan dia nggak layak untuk mendapatkan 1.000 rupiah pun dari kaum muslimin. Tapi saya juga nggak melarang, jika dikasih tanpa meminta, tidak apa-apa, berkah namanya. Tapi nggak boleh meminta, apalagi mengharap. Jadi 1 jam ceramah dalam 1 amplop ini, saya harus bagus ceramahnya biar amplopnya tebel. Ini imamannya harus kayak ban mobil ini, biar apa? Biar amplopnya tebel katanya, booster amplop dia. Nah itu apa? Harus mensupport, harus mendoakan. Ketika suaminya pulang, karena suaminya capek, nah, jangan ditumpahkan kekesalannya. Ya, tunggu dulu sampai suaminya hilang capek, baru curhat masalah keluarga. Jangan nanti pulang, oh baru pulang kamu ya. Kamu tahu nggak selama ini suaminya pengen pulang ke rumah, ingin bermesraan sama istrinya, malah digituin, ya kan? Kecewa hati suaminya. Jadilah istri yang perfect. Jadilah istri yang perfect. Itu dari mendoakan, ya kan? Harus kan, oh capek, dilap peluhnya. Ini berlaku untuk semuanya juga lah. Baru pulang kerja nafkah, ya kan? Mau apa bang, teh apa kopi, ya kan gitu. Oh minta kopi, dibuatin kopinya, dipijitin, ini jarang udah nih di mana-mana ini. Ya, istri mijit suami, yang ada gengsi. Giliran minta duit aja semangat, ya kan gitu. Tapi nggak lihat suaminya capek, bawa gerobak, jualan seblak, ya kan. Oh bahkan pegel badan, nggak dipijitin, nggak ini nggak itu, ya kan gitu. Nah, itu harus apa dulu. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan lagi nggak? Ya, 1 pertanyaan terakhir. Pertanyaan adalah bagaimana cara menasihati keluarga jika ada salah satu dari keluarga yang meninggal dunia sedangkan sanak familinya masih jauh, sehingga harus menunggu sanak famili itu datang untuk melihat jenazah yang terakhir. Ya. Itu untuk menasihati seperti apa? Sedangkan jenazah harus disegerakan agar dimakamkan. Mengingatkan mungkin ya. Tadi pertanyaan tadi udah selesai ya. Gini, urusan jenazah itu memang harus cepat, nggak boleh dilama-lamain. Ya, memang disunahkan jenazah ketika jenazah meninggal disunahkan untuk cepat-cepat dikuburkan. Karena memang mayitnya seperti itu, roh kita itu ketika kita meninggal itu bukan berarti harus lama-lama.
lama-lama ini dikuburin saya masih kangen sama keluarga. Enggak, roh kita itu malah minta dipercepat untuk masuk ke kuburan. Karena nanti ketika kita nazak setelah sakaratul maut, itu dari setelah kita meninggal sampai ke masuk kubur, itu ada perjalanan panjang itu. Perjalanan mencekam. Sehingga kita kepengen masuk cepat ke alam kubur. Itu cerita lain lagi lah. Masuk ke langit 1, 2 dan seterusnya ya kan. Dibawa sama malaikat Israel. Nah, ini ada beberapa malaikat yang akan kita temui ini. Pertama malaikat Israel, lalu malaikat Munkar Nakir, pasti ketemu kita. Lalu yang ketiga, salah satu dari para malaikat Ridwan atau malaikat Malik. Saya sih pengen ketemu malaikat Ridwan. Gak tahu Bapak sekalian, ya kan gitu. Nah, itu tadi harus disegerakan. Dan jika sanak familinya itu jauh, ya memang harus dikasih tahu, wajib dikasih tahu dan dilihat. Jika keadaan itu menuntut bahwasanya orang ini bakalan lama, ya sampai jenazahnya bakalan lama, meninggalnya malam, harus dikuburin jam 9 pagi. Ini datangnya kemungkinan maghrib ini, itu jam 5 sebelum gelap misalnya, enggak kan? Maka minta izin, minta ridho sama dia, karena ini lama mungkin harus urusan jenazah, malam juga harus ditahlilkan, harus dikubur, bukan cepat-cepat, harus dengan akhlak. Tapi kalau keadaan mungkin cepat, mungkin paling lama zuhur lah sampai, ya kan? Sehingga zuhur kan masih keadaannya masih bisa lah, ya kan? Maka nggak apa-apa ditunggu. Kesian keluarganya jauh, ya kan? Kesian kepengen lihat bakti terakhir, apalagi anaknya, ya kan gitu. Apalagi anaknya atau keluarganya pengen bakti terakhir dia kepada orang tuh, tunggu. Lalu batas kadar lama atau sementara itu gimana? Uruf keadaan. Kalau keadaan bilang oh ini lama ini, ya sudah minta ridho, minta izin sama dia untuk dijenazahkan, dijelaskan kepada dia juga. Kalau nggak bisa ibu yang menjelaskannya, minta orang yang lain yang kiranya dia bisa menerima, pamannya kek, ya kan? Atau siapa yang kira-kiranya dia bisa taat sama perintah itu. Nah, tapi kalau urufnya keadaannya mengatakan oh ini sebentar, ya nggak apa-apa ditunggu. Nah, kalau urusan jenazah itu yang disunahkan itu keluarganya, yang lebih diutamakan istri atau suami atau anak kandungnya. Beda kalau sholat. Kalau sholat itu yang diutamakan orang alim, ya kan? Tapi kalau jenazah yang diutamakan itu keluarganya. Kenapa? Kalau keluarganya, apalagi anaknya, meninggal orang tuanya, misalnya anaknya, itu lebih ikhlas dalam mendoakan. Ya, atau anaknya meninggal, disunahkan orang tuanya. Oh saya nggak punya ilmu, ya masa sholat jenazah nggak punya ilmunya, ya kan? Diajarkan sebentar. Kenapa? Orang tua lebih ikhlas mendoakan anaknya, bukan ustadz. Nah, ini salah paham di mata masyarakat, pengennya ustadz, orang alim, berkah. Urusan jenazah itu yang diutamakan adalah keluarganya. Mungkin itu saja. Nah, baik, sampai di sinilah yang bisa kami sampaikan, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Ya, kita akan bertemu lagi. Ini karena saya kan gantiin Buya, jadi belum tentu terjadwal. Dan juga saya juga bukan berdomisili di sini. Mohon doanya juga. Kami di Kalbar juga, Kalimantan Barat juga mempunyai cabang daripada Al-Bahjah Kalbar. Sudah ada pondok pesantren, sudah ada radio, walaupun radionya sekarang off. Katanya 2 bulan, tapi sampai sekarang belum diizinin juga. Karena ada beberapa permasalahan atau perizinan yang harus diurus cepatnya. Sebenarnya udah selesai Bu, cuman gitulah, banyak tekanan ya kan, banyak rintangan sehingga agak sulit kita itu. Jadi mohon doanya ibu sekalian. Ini insya Allah bulan Desember juga tanggal 25 nanti Maulid Perdana Al-Bahjah Kalbar, ya. Lalu bulan ini juga kita menerima santri baru untuk Al-Bahjah Kalbar, ya. Alhamdulillah asrama udah bangun. Alhamdulillah asrama sudah bangun. Tinggal dapur ini. Makanya saya pengen minta doa sebelum kita baca doa, minta Fatihah sekali. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ini dapur penting Ibu. Karena kalau nggak ada dapur, ntar anak santri makan dari mana? Selama ini santrinya itu dari warga sekitar. Jadi alhamdulillah warga sekitar itu mendukung. Jadi masak di rumahnya, ya kan? Tapi ya lama-lama nggak enak juga. Masak numpang di rumah orang kan nggak enak. Jadi kita harus punya dapur umum. Kita juga kepengen bangun kamar mandi sehingga santri mandinya enak, nggak ngantri terlalu banyak. Dan juga kita kepengen alat-alat seperti ini, kamera, ya kan, dan alat yang lainnya. Mudah-mudahan dikirim uang receh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Bu. Ya, mudah-mudahan Allah kirimkan pejuang-pejuang yang insya Allah ikhlas membantu kita. Kalau nggak ikhlas tuh nggak usah datang lah.
Kadang ada orang, saya mau nyumbang nih Bib ya, berapa? 500 juta, tapi nanti disebutkan nama saya ini penyumbang terbanyak. Oh, udah, enggak mau saya. Ya, penyumbang terbanyak di Al-Bahjah nanti saya Bib, Pak Haji misalnya. Pak Haji pula enggak mau. Kita kepengen yang ikhlas, biar apa? Biar yang tahu nyumbang banyak dikitnya itu cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Kita juga kepengen, pokoknya banyaklah yang harus dibangun. Saya ini rumah aja enggak kebangun-bangun. Yang dipikirkan pondok terus, ya kan? Kalau saya kepengen sih bagus rumah saya dulu, saya bagusin, beli yang mewah. Tapi karena udah kadung amanah, ya kita harus mendahulukan pondoknya, Pak, harus mewah dapurnya sehingga anak-anaknya makannya enak. Jangan sampai makannya nggak enak gitu. Saya minta Al-Fatihah sekali, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan pejuang-pejuang ikhlas dan dikabulkan hajat-hajat pondok Al-Bahjah dan pondok-pondok yang ada di Indonesia ini. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala manna wa asrafna salihun wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalil akhirin. Sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malal ala yaumiddin. Wa sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ardi wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang melihat kami saat ini ya Allah, Engkau telah mudahkan kami untuk berkumpul di tempat ini, maka kami mohon mudahkanlah kami untuk berkumpul di surga-Mu nanti ya Allah. Engkau telah mudahkan langkah kaki kami untuk melangkah ke masjid yang penuh dengan kemuliaan ini, maka kami mohon mudahkanlah kaki kami untuk masuk ke surga-Mu besok ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan hati kami untuk berkumpul di sini karenamu ya Allah, maka mudahkanlah hati kami untuk mencintai sesama kami karenamu ya Allah. Ya Allah, Engkau melihat keluarga kami yang kami tinggal di rumah ya Allah. Engkau melihat suami kami, Engkau melihat istri kami yang ada di rumah dan anak keluarga kami yang ada di rumah ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kerinduan akan kemuliaan. Jangan sampai ada di antara mereka tertinggal dari rombongan orang-orang yang mulia. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, Engkau tahu kami adalah hamba-Mu yang lemah. Engkau tahu kami adalah hamba-Mu yang malas dalam beribadah. Kami jarang ke masjid, kami jarang salat sunnah, kami jarang majlis taklim ya Allah. Kami jarang mengingat-Mu ya Allah, tapi dalam hati kecil kami sangat rindu untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, dan janganlah Kau keluarkan kami dari majlis ini sebelum Kau jadikan kami menjadi golongan orang yang mulia. Sebelum kami hadir majlis ini kami orang yang hina, maka jadikanlah kami orang yang mulia ketika kami keluar dari majlis ini ya Allah. Kami orang yang celaka, maka jadikanlah kami orang yang bahagia. Kami akan ditimpakan azab, maka berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Kami banyak dosa, maka ampuni dosa kami ya Allah. Kami orang yang hina, jadikanlah kami orang yang mulia. Kami banyak dosa, maka ampuni dosa kami ya Allah. Kami punya banyak hajat, maka kabulkan hajat kami ya Allah. Kami orang yang jelek, maka jadikanlah kami orang yang baik ya Allah. Kami orang yang fakir, maka jadikanlah kami orang yang kaya di dunia maupun di akhirat. Yang punya hajat, kabulkan hajat kami. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkanlah kami untuk melunaskan hutang kami ya Allah. Yang sempit rezekinya, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, yang Kau berkahi ya Allah. Yang kami gunakan rezeki tersebut untuk menggapai kemuliaan kepada-Mu. Jangan sampai Kau berikan kami harta yang akan menuntut kami di akhirat nanti, disebabkan kami menggunakan harta itu untuk melawan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau menyaksikan kami saat ini ya Allah, yang ada di kiri kanan ini atau yang hadir di tempat ini. Kalau ada masih di antara kami hamba-Mu yang jarang melakukan salat, sungguh kami adalah hamba-Mu yang haus akan kemuliaan-Mu ya Allah, yang haus akan hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah, agar kami mudah melaksanakan salat tepat waktu ya Allah. Ya Allah, hati kami gersang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Hati kami jauh dari mengenal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kami meninggalkan dunia ini kecuali menjadi ahli solat, ahli ibadah, ahli yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dan rumah tangga tetangga-tetangga kami, rumah
Rumah tangga yang jauh dari percekcokan, jauh dari persengketaan, sehingga hidup kami penuh dengan cinta dan kasih karunia-Mu ya Allah. Jangan sampai keluarga kami cekcok, jangan sampai keluarga kami penuh dengan pertengkaran, jangan sampai keluarga kami menjadi kami sebab dimurkai karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatlah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatlah derajat umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina sana, yang ada di Myanmar, yang ada di Suriah, dan saudara-saudara kami yang tersiksa di luar sana ya Allah. Kami mohon berikanlah mereka kemenangan, mudahkanlah kehidupan mereka ya Allah. Berikan mereka semua nikmat sehat walafiat, dan yang ada di sini berikanlah kami semua nikmat sehat walafiat ya Allah. Jangan sampai Kau berikan kami penyakit yang menyebabkan kami merepotkan saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Dan jika Kau pun kepingin menyabut nyawa kami, atau ketika kami meninggal hati kami, mohon jangan sampai kami meninggalkan dunia ini dalam keadaan memberatkan keluarga-keluarga kami karena penyakit kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini mencintai Nabi Muhammad, kami merindukan Nabi Muhammad, kami menginginkan hidup bersama Nabi Muhammad, dan kami kepinginkan bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena banyaknya dosa kami, karena hinanya hati kami, karena busuknya hati kami yang penuh dengan hasud dan kibir, sombong dan semisalnya, sehingga kami jauh dari Nabi Muhammad. Akan kami jujur ya Allah, kami ini cinta kepada Nabi Muhammad, kami rindu kepada Nabi Muhammad, kami kepengen melihat wajah Nabi Muhammad. Dan kami meminta ya Allah, harapan terakhir kami ketika kami dalam keadaan sakaratul maut, ketika kami meninggalkan dunia, yang menjemput nyawa kami adalah Rasulullah, yang menemani kami ketika sakaratul maut nanti adalah Rasulullah ya Allah, dan yang akan menemani roh kami ketika menghadap Kamu adalah Rasulullah, yang menemani kami di dalam kubur menjawab pertanyaan munkar nakir adalah Rasulullah. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Kalau ada di hati kami ini penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit dendam, penyakit riya dan lain semisalnya, kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Jangan sampai hati kami ini kotor ya Allah. Kami ingin hati kami dipenuhi cinta karenamu ya Allah. Yang ada di hati kami adalah namamu dan nama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kalau ada orang yang pernah menzalimi kami, berbuat jahat kepada kami, menyakiti kami mohon ya Allah, kami tidak ingin menjadi dendam ya Allah. Kami mohon ampuni mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka, dan kabulkan hajat mereka ya Allah. Dan kalau seandainya kami pernah menzalimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, menyakiti hati orang lain ya Allah, jangan sampai orang tersebut menjadi sebab kami fakir dan melarat di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon lapangkan dada mereka untuk memaafkan kesalahan kami, dan berikanlah kami taufik dan hidayah agar kami tidak mengulangi dosa kepada manusia. Dan angkatlah derajat mereka, muliakan mereka, dan masukkan mereka ke surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan masukkan kami ke surga-Mu bersama Nabi Muhammad di saf-saf terdepan bersama keluarga kami, bersama suami kami, istri kami, orang tua kami, anak cucu kami ya Allah, ma'as-siddiqin wa syuhada wa siddiqin wal anbiya, dan orang-orang soleh semua yang di saf-saf terdepan bersama kekasih Nabi Muhammad. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini, ketika kami dalam keadaan sakaratul maut, kami mohon ya Allah, ketika roh kami akan berpisah dengan jasad kami, ketika kami akan meninggalkan dunia ini, kami mohon mudahkanlah lidah kami, mudahkanlah lisan kami untuk mengucapkan kalimat yang agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ashfi amrad ummati sayyidina Muhammad, Allahumma qdi hajat ummati sayyidina Muhammad, Allahumma qdi duyun ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij humum ummati sayyidina Muhammad, wa azil masaib ummati sayyidina Muhammad, wa ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfirah 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma jmur jami'al dhunub li ummati sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bashir nadir sirajil munir wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal min bismi sirril Fatihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahumul Fatihah. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya.
Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu lagi dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.